Arsiparis terampil. 1. Seorang arsiparis terampil sedang melakukan identifikasi jenis arsip berdasarkan fungsinya. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis arsip berdasarkan fungsi? A. Arsip dinamis. B. Arsip statis. C. Arsip vital. D. Arsip terbuka. E. Arsip tertutup. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa arsip vital bukan termasuk jenis arsip berdasarkan fungsi, melainkan berdasarkan nilai kegunaannya. Jenis arsip berdasarkan fungsi meliputi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip terbuka dan tertutup merupakan klasifikasi berdasarkan aksesibilitasnya. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang arsiparis terampil harus memahami siklus hidup arsip. Urutan yang benar dari siklus hidup arsip adalah A. Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. B. Penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, penyusutan. C. Penggunaan, penciptaan, pemeliharaan, penyusutan. D. Pemeliharaan, penciptaan, penggunaan, penyusutan. E. Penyusutan, penciptaan, penggunaan, pemeliharaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa siklus hidup arsip yang benar adalah penciptaan, creation, penggunaan, use, pemeliharaan, maintenance, penyusutan, disposition. Urutan ini menggambarkan perjalanan arsip dari awal pembuatan hingga akhir penyimpanan atau pemusnahan. 3. Arsiparis terampil di sebuah instansi pemerintah sedang melakukan penilaian arsip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan nilai guna arsip? A. Nilai guna administrasi. B. Nilai guna hukum. C. Nilai guna keuangan. D. Nilai guna ilmiah dan teknologi. E. Nilai guna sosial budaya. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, nilai guna arsip terdiri dari nilai guna primer administrasi, hukum, keuangan, dan nilai guna sekunder pembuktian dan informasional. Nilai guna keuangan termasuk dalam nilai guna primer, bukan kategori tersendiri. 4. Seorang arsiparis terampil sedang menerapkan sistem kearsipan di kantornya. Sistem kearsipan yang menggunakan nomor sebagai pengganti dari nama-nama orang atau badan, disebut A. Sistem alfabetis. B. Sistem geografis. C. Sistem kronologis. D. Sistem subjek. E. Sistem numerik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem numerik adalah sistem kearsipan yang menggunakan nomor sebagai pengganti dari nama-nama orang atau badan. Sistem ini memudahkan pengarsipan dan pencarian dokumen berdasarkan urutan angka. 5. Dalam pengelolaan arsip elektronik, seorang arsiparis terampil harus memahami format file yang digunakan. Manakah dari berikut ini yang merupakan format file yang paling cocok untuk penyimpanan arsip elektronik jangka panjang? A. Doc. B. JPEG. C. PDF-A. D. TIFF. E. MP4. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa PDF-A Portable Document Format Archival adalah format file yang dirancang khusus untuk penyimpanan arsip elektronik jangka panjang. Format ini menjamin bahwa dokumen dapat dibuka dan dibaca di masa depan tanpa bergantung pada perangkat lunak atau sistem operasi tertentu. 6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, seorang arsiparis terampil mengetahui bahwa retensi arsip keuangan adalah 10 tahun. Jika arsip keuangan tahun 2014 akan dimusnahkan pada tahun 2024, kapan jadwal retensi arsip JRA keuangan tersebut dibuat? A. Tahun 2014. B. Tahun 2019. C. Tahun 2020. D. Tahun 2023. E. Tahun 2024. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jadwal retensi arsip JRA dibuat pada saat arsip diciptakan.
Dalam kasus ini, JRA untuk arsip keuangan tahun 2014 dibuat pada tahun 2014, menetapkan masa retensi 10 tahun sehingga dapat dimusnahkan pada tahun 2024. 7. Seorang arsiparis terampil sedang melakukan penyusutan arsip sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan tahapan dalam proses penyusutan arsip? A. Pemindahan arsip inaktif. B. Pemusnahan arsip. C. Penyerahan arsip statis. D. Penilaian arsip. E. Pembuatan arsip. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2017, tahapan penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis. Penilaian arsip merupakan bagian dari proses penyusutan. Pembuatan arsip bukan termasuk dalam tahapan penyusutan arsip. 8. Dalam mengelola arsip dinamis, seorang arsiparis terampil harus memahami jenis-jenisnya. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk jenis arsip dinamis? A. Arsip aktif. B. Arsip inaktif. C. Arsip vital. D. Arsip terjaga. E. Arsip statis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa arsip statis bukan termasuk jenis arsip dinamis. Arsip dinamis terdiri dari arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip vital dan arsip terjaga merupakan kategori khusus dalam arsip dinamis berdasarkan nilai kegunaannya. 9. Seorang arsiparis terampil sedang melakukan pemberkasan arsip aktif. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018, sistem pemberkasan yang mengelompokkan arsip berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah disebut A. Sistem numerik. B. Sistem kronologis. C. Sistem abjad. D. Sistem geografis. E. Sistem masalah. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sistem masalah atau subjek adalah sistem pemberkasan yang mengelompokkan arsip berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah. Sistem ini memudahkan pengelompokan arsip berdasarkan topik atau tema tertentu. 10. Dalam melakukan penataan arsip inaktif, seorang arsiparis terampil harus memahami prosedur pemindahan arsip inaktif. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018, berapakah jangka waktu maksimal pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan? A. 1 tahun. B. 2 tahun. C. 3 tahun. D. 4 tahun. E. 5 tahun. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018, jangka waktu maksimal pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan adalah 2 tahun setelah status arsip menjadi inaktif. 11. Seorang arsiparis terampil sedang melakukan akuisisi arsip statis. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2014, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan metode akuisisi arsip statis? A. Penyerahan. B. Penarikan. C. Pembelian. D. Tukar-menukar. E. Pemusnahan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 13 Tahun 2014, metode akuisisi arsip statis meliputi penyerahan, penarikan, pembelian, dan tukar-menukar. Pemusnahan bukan merupakan metode akuisisi arsip statis, melainkan bagian dari penyusutan arsip. 12. Dalam melakukan restorasi arsip, seorang arsiparis terampil menemukan arsip yang rusak karena jamur. Manakah metode restorasi yang paling tepat untuk menangani arsip tersebut? A. Laminasi. B. Enkapsulasi. C. Fumigasi. D. Sizing. E. Leaf casting. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fumigasi adalah metode restorasi yang paling tepat untuk menangani arsip yang rusak karena jamur. Metode ini menggunakan gas atau uap kimia untuk membunuh mikroorganisme dan serangga yang merusak arsip. 13. Seorang arsiparis terampil ditugaskan untuk melakukan pameran arsip. Dalam merencanakan pameran, hal yang perlu dipertimbangkan adalah
A. Jumlah pengunjung yang diharapkan. B. Tema dan tujuan pameran. C. Anggaran yang tersedia. D. Lokasi dan waktu pelaksanaan. E. Semua jawaban benar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam merencanakan pameran arsip, hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah tema dan tujuan pameran. Ini akan menentukan arsip yang akan dipamerkan, strategi penyajian, dan target audiens. 14. Dalam melakukan pembinaan kearsipan, seorang arsiparis terampil harus memahami aspek-aspek pembinaan kearsipan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2016, manakah dari berikut ini yang bukan termasuk aspek pembinaan kearsipan? A. Pengaturan. B. Pembimbingan. C. Pendidikan dan pelatihan. D. Supervisi. E. Pengadaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 10 Tahun 2016, aspek-aspek pembinaan kearsipan meliputi pengaturan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan supervisi. Pengadaan bukan termasuk dalam aspek pembinaan kearsipan. 15. Seorang arsiparis terampil sedang menyusun materi bimbingan teknis kearsipan. Dalam menyusun materi tersebut, prinsip yang harus diperhatikan adalah: A. Materi harus bersifat teoretis. B. Materi harus mencakup seluruh aspek kearsipan. C. Materi harus sesuai dengan kebutuhan peserta. D. Materi harus menggunakan bahasa akademis. E. Materi harus disusun oleh pakar kearsipan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam menyusun materi bimbingan teknis kearsipan, prinsip yang harus diperhatikan adalah materi harus sesuai dengan kebutuhan peserta. Hal ini akan memastikan bahwa bimbingan teknis yang diberikan relevan dan dapat diterapkan oleh peserta dalam pekerjaan mereka sehari-hari.